Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Ayo Bun, ayo tuh, kenapa diam aja? Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim bersama istri dan juga anak tercinta sedang berada di Monumen Pancasila, di mana di sini tuh ada yang namanya Sumur Lubang Buaya, tempat para pahlawan revolusi gugur ya dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Dan bagi para penonton yang penasaran seperti apa kondisinya di Monumen Pancasila ini, ya tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya akan juga bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu melderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan di samping sana ya, tuh di belakang Kang Hakim ini itu ada satu kendaraan yang dimana dulunya digunakan untuk menculik para jenderal pahlawan revolusi. Ini ada namanya koleksi relik ya, Pusjarah TNI Monumen Pancasila Sakti. Pakaian dinas upacara milik Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Kamera dan klise film milik Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean. Radio AM buatan Amerika Serikat yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Tabung selam buatan Rusia yang digunakan pasukan Kipam KKO saat masuk ke dalam sumur untuk mengangkat jenazah para pahlawan revolusi. Oke, kita ke sini dulu nih. Ini adalah mobil yang digunakan untuk menculik para pahlawan revolusi ya, teman-teman. Ini perusahaan, salah satu perusahaan Artayasa ya, yang dicuri oleh pasukan Cakrabirawa. Nah, di sini nih, ini mobilnya yang digunakan para pasukan Cakrabirawa untuk menculik para pahlawan revolusi. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal DI Panjaitan, Jenderal S. Parman, Jenderal Aha Nasution, bukan Nasution ya. Kalau Aha Nasution kan ajudannya yang diculik itu, yaitu Pierre Tendean. Nah, seperti ini mobilnya nih. Ini dari bak kayu. Plat nomornya 2982L, milik perusahaan negara kalau kata saya, Artayasa. Dan kita lanjut lagi ke sebelah sini ya. Di sebelah sini tuh ada rumahnya simpatisan PKI waktu dulu ya, dan jadiin markas PKI di sini nih. Kita sambil baca yuk. Itu ada tulisannya di sebelah sana. Pak, permisi. Dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Ini rumah milik simpatisan PKI dulu ya. Ya kayak gini. Tuh, ada kursi yang kayak gitu ya. Kursi-kursi zaman dulu. Oke, kita masuk. Masih beralaskan tanah ya. Nah, ini kalau rumah-rumah zaman dulu ya kayak gini. Mejanya masih kayu, terus ini apa? Tempat nyantanya juga masih terbuat dari kayu seperti ini. Dan bahkan di sebelah sini ini ada ranjang ya, atau risbang zaman dulu ya, seperti ini. Ini dapur umumnya PKI ya. Ini ada tulisan apa sih? Kalau sini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Terdiri dari meja, kursi, almari, tempat tidur, wajan, dangdan, replika, balai, lampu, tempel, tempayan, tungku, gayung, rak piring. Jadi ada sebagian replikanya ya. Nah, tungku dan rak piringnya ini replika. Replika ini bukan asli. Kalau yang di depan itu asli semua ya. Seperti ini rumahnya, rumah simpatisan PKI ya, atau dapur umumnya markasnya G30 SPKI. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Dan ini tuh ada di daerah Lubang Buaya, suatu nama desa di daerah Bekasi ya. Pondok Gede itu masuknya Bekasi ya.
Ini bagian belakangnya ya seperti ini, teman-teman lihat. Oke, kita balik lagi keluar yuk. Keluar ke rumah yang satunya lagi, rumah milik warga di daerah Lubang Buaya ini yang diambil alih oleh para pemberontak. Kalau yang ini merupakan pos komando dari gerakan separatis G30 SPKI ya. Ini baru saja dicat ulang nih. Pak, boleh masuk sini, Pak? Boleh. Boleh. Enggak. Cuma dari sini aja. Oh, dari sini. Tapi ini bisa ya? Dari depan aja. Oh, dari depan? Iya. Siap. Yes. Oke, ini baru saja dicat ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, hanya bisa lihat dari sini aja nih. Ini adalah pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Nah, ini kondisi rumahnya seperti ini ya. Tuh, kursinya masih kursi jadul. Nanti kita coba masuknya lewat belakang ya. Soalnya kalau dari sini kan ini baru saja dicat ulang, jadi dipakai penghalang seperti ini. Coba aja lewat sini, gak apa-apa katanya bisa masuk. Nah, ini kursi zaman dulu ya. Ini ada pos komandonya, pos komando gerakan separatis G30 SPKI. Nah, di sini ini ada mesin jahit, terus ada lemari. Di luar sini juga sama ya, ada kursi dan juga meja tuh, seperti itu. Nggak boleh pegang. Nggak boleh pegang sayang. Ini lemarinya lemari jadul, lemari kuno ya. Malum kejadiannya kan dari tahun 1965. Indonesia baru merdeka kurang lebih 20 tahun ya. Nah, udah ada yang ngomong kedeta, yaitu PKI, Perombolan DN Aidit. Nih ranjangnya, risbangnya dari dulu sampai sekarang ya masih seperti ini. Awas, itu baru dicat. Kalau sini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI, terdiri dari meja, kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, balai kamar depan, replika lampu Petromax, tempayan, lampu tempel, balai ke belakang. Ini ada risbang juga, ranjang. Kalau ini udah bagus ya, udah pakai ubin. Kalau itu kan masih berupa atau berbentuk tanah. Lampu pijar. Di sebelah sini juga sama ya, kayak gini, kamar tidur juga mungkin ya, kamar tidur tempat istirahat para pemberontak. Dan kalau dulu ini masih area hutan ya, belum kayak gini nih. Kalau dulu masih area hutan belantara di sini nih, dan belantara semua. Kita coba keliling, yuk ke sebelah sini, kita masuk. Oh, balik lagi ya, sama aja ternyata. Nah, ini para lampu Petromax nih. Ini baru saja dicat ulang nih. Perbaikan bangunan ini bangunan bersejarah. Dulunya di sini banyak sekali rumah warga mungkin ya. Terus ke area sini merupakan area hutan. Nah, kita coba lihat di sini nih. Ini di sini tuh ada monumental waktu para jenderal pahlawan revolusi ditahan. Nah, ini juga sama ya, rumah milik warga yang dipakai markas untuk para PKI. Di sebelah sana itu Jenderal Ahmad Yani atau siapa ya? Tuh, Jenderal MT Haryono, Pierre Tandean. Kita bisa masuk gak ya? Jadi kita hanya bisa lihat dari sini aja ya, dari kejauhan. Maijen TNI R. Suprapto yang pakai sarung, Brigadir Jenderal Sutoyo, Letu VA Tendean. Rumah penyiksaan. Oh, jadi itu rumah penyiksaan diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilu serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Tuh.
Nah ini para PKI nih, Cakrawirawa. Majen TNI S. Parman. Pada saat itu, beliau hanya mengenakan piyama dan tidak sempat mengenakan pakaian dinas. Diikat semua tuh ya. Di lubang buaya, Inilah beliau disiksa dengan sadis, lalu dibunuh. replika waktu penyiksaan para pahlawan revolusi. Mayor Jenderal TNI S. Parman di sini disuruh apa tanda tangin apa tuh yang sambil bawa arit itu tuh. Gimana kita bisa merasakan kan suasana mencengkam waktu pemberontakan G30 SPKI ini. Ini juga sama ya, rumahnya tuh rumah milik warga. Dan kita hanya bisa melihat dari sini. Ini bahkan ada perempuan juga, ada wanita juga ya. Seolah inilah wajah-wajah para pengkhianat bangsa yang ingin mengkudeta pemerintahan Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kalau ke rumah ini bisa masuk gak ya? Oh, tidak bisa masuk. Kalau ke sebelah sini dikunci ya. Dan itu adalah patung para pahlawan revolusi. Kita lihat lebih dekat yuk. Kita doakan juga semoga para pahlawan revolusi di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal TNI R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI DI Panjaitan, Mayor Jenderal TNI dan Sutoyo. Kalau di sebelah sini ini adalah MT Haryono, Letnan Jenderal TNI S. Parman, terus juga Viere Tendean, ajudannya Jenderal Abdul Haris Nasution, atau terkenalnya Pak Nas. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta 1 Oktober 1965 dini hari. Nah, inilah tugu para pahlawan revolusi. Dan untuk dimakamkannya itu di tempat pemakaman pahlawan Kalibata. Ayo sama bunda. Bundanya mana? Hah? Awas, hati-hati turunnya, awas. Yuk, dipegang sama ayah. Bisa nggak? Bundanya mana? Oh, udahnya udah gitu ya. Keliling mungkin. Nah ini sumur lubang buaya. Dimana setelah disiksa di rumah yang ini, para pahlawan revolusi lalu dimasukkan, diseret ke sumur lubang buaya ini. Nah, dan ini dulunya itu merupakan area hutan. Pencariannya juga cukup lama. Pencarian cukup lama untuk mencari jasad para pahlawan revolusi. Kita lihat yuk. Ke sebelah sini berarti ya. Tunggu di sini ya. Kita lihat dari sini. Perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila, cinta kami, perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di dalam sumur ini. Inilah sumur lubang buaya kondisinya sekarang ya teman-teman. Awas, nggak boleh naik, turun. Tuh, kelihatan nggak? Disinilah para pahlawan revolusi dimasukkan semua, yang totalnya itu 7 orang ya. Setelah dari rumah penyiksaan dan juga sumur maut lubang buaya, di sebelah sini ini merupakan koleksi mobil para pahlawan revolusi. Kita baca terlebih dahulu ya. Di sini ini mobil bekas siapa aja yang dipajang di sini di Museum Pancasila ini. Koleksi mobil old mobil 98 nih. Kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangap Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani ya. Berarti mobilnya yang ini nih, yang sebelah sini.
Ini adalah Toyota FJ25, Toyota Land Cruiser. Jenderal Besar TNI Soeharto ketika menjabat sebagai Pangkostrat beliau menggunakan kendaraan ini pada saat mendengar berita pemberontakan G30S PKI. Ini mobil Dodge, kendaraan truk buatan Amerika Serikat tahun 1999. Ini merupakan replika dari kendaraan antar jemput pegawai PN Artayasa yang tadi ya, yang digunakan pemberontakan itu untuk membawa jenazah Majen TNI Anumerta DI Panjaitan dari kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju desa Lubang Buaya. Kendaraan lapis baja buatan Inggris ini awalnya adalah Inventaris Batalion Cavalry 7 Kodam 5 Jaya pada 5 Oktober 1995. Panser ini digunakan untuk mengantarkan jenazah Letjen TNI Anumerta MT Haryono dari Markas Staf Umum Angkatan Darat menuju TMPN Kalibata. Oke, kita lihat dulu yuk sebelah sini. Ini adalah mobil dinasnya Jenderal Besar Ahmad Yani ya, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pangap dulu Bintang 3 AD1 Angkatan Darat 1. Dilarang menduduki papan atas kendaraan. Wow, mobilnya luar biasa ya. Kita lihat sekelilingnya saja ya, karena tidak boleh masuk. Tahun 1965 mobil kayak gini, wah bah banget nih, mewah nih ya, luar biasa, seperti yang ada di rumahnya Jenderal Ahmad Yani di museumnya tuh. Kita lanjut ke Jeep Land Cruiser. Jeep Land Cruiser ini ya bukan tempat sih, kendaraan Jenderal Besar TNI Soeharto waktu mengetahui berita pemberontakan G30S PKI. Toyota Land Cruiser, mobil Jeep, mobil perang zaman dulu ya. Diresmikan tanggal 28 September 1995. Jadi Selamat Sugiarto, Brigjen TNI. Jadi dua mobil di sini ya, mobil dinas Pak Ahmad Yani. Terus kita lanjut nih ke sana. Di sebelah sana itu ada Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Kita masuk ke museumnya yuk. Lihat. Museum Pengkhianatan PKI Komunis yang dipimpin oleh DN Aidit. Kalau dulu ya, sebelum zaman Gus Dur, keturunan PKI itu dikasih ciri, dikasih tanda gitu ya. Ini keturunan PKI, para pengkhianat bangsa. Ini replika waktu zaman dulu ya. Lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Jadi seperti ini nih. Nah, itu pos komando ya. Terus rumah penahanan yang tadi itu sumurnya tuh. Jadi di sini tuh masih area hutan semua tuh ya. Rumahnya pada berpencalan kayak gini. Dulunya kayak gini, hutan belantara. Waktu kejadian pemberontakan G30S PKI hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 rumah. Itu dapur umum yang tadi kan. Udah monumen lagi. Berarti di tempat itu kali baju yang para jenderal tuh yang disimpan. Nah, waktu jenazahnya diangkut. Oh, hati-hati, ah. Bun. Adalah Museum Paseban. Oh, sama aja apa ya? Sama museum yang kayak tadi di sana. Ya. Kalau itu yang baju-baju bekas pahlawan revolusi. Di lewat sini. Turun. Iya, dari ke bawah. Makasih, Pak. Ah, di sini katanya, Bun. Baju-baju pahlawan revolusi. Lewat sini katanya. Hah? Kesini.
Nah, ini gambaran waktu Pak AH Nasution selamat. Terus ini Kolonel S. Parman waktu penculikan Kolonel S. Parman nih. Majen S. Parman bersama istri. Terus nah ini ada pakaian bekas darah. Kita lihat-lihat dulu ya sebelah sini. Ini Brigadir Jenderal Sutoyo waktu penculikannya seperti ini oleh pasukan Cakra Wirawa. Kita turun yuk ke bawah. Baju bekas darah para pahlawan revolusi. Baterainya nggak memungkinkan. Nah, kita masuk. Dingin banget. Radio tipe GRC saat ini merupakan salah satu sarana yang digunakan Pangkostrat Majen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Letku PA Tenian Ajudan Mengko Hankam Kasab Abdul Haris Nasution. Nah, ini waktu jenazahnya saat ditemukan di sumur lubang buaya ayah ibu almarhum. Ini ada pakaiannya, ada Irma Suryani Nasution. Baju tidur ada Irma Suryani Nasution. Mainan dari ada Irma Suryani. Itu buku gambar dari Irma Suryani Nasution ketika di Taman Kanak-kanak. Ya, tulisan-tulisan asli dari Ade Irma Nasution, coretan-coretan. Itu waktu pemakaman Ade Irma Nasution. Ini Letu PA Tendean ya. Barang-barang dari PA Tendean, ajudan Pak Nas. Tipe ABM-MM. Ini alat ini digunakan sebagai untuk masuk ke sumur lubang buaya karena kedalamannya sampai 12 meter. Ini Brigadir Vol anggota Brimob Kodak 2 Metro Jaya. Seperti ini wajahnya. Barang-barang di pahlawan ini ya semua ya, Jenderal R. Suprapto itu bola pancing, replika stick golfnya juga. Terus ini adalah sepeda Purnawirawan Polri pangkat AKBP, saksi sejarah G30 SPKI yang selamat nih. Pangkat agen polisi tingkat 2. Dan ini keadaan jenazah waktu ditemukan. Ini berarti R. Sugiono, Jenderal Sugiono ya. Ini pakaiannya nih. Terus lanjut di sebelah sini, ini adalah enggak ada tulisannya ini ya. Pakaian upacara PDU peninggalan Kolonel Infanteri Katamso Majen R. Suprapto. Ini bajunya nih, ada baju-baju bekas darahnya itu ya, bekas-bekas darah waktu penyiksaan Mayor Jenderal Suprapto. Bajunya bekas jahitan. Terus ini sarung yang digunakan nih, yang dari rumah penyiksaan itu tuh. Ini sarungnya seperti ini yang digunakan. Ini banyak juga bekas-bekas darah, noda darah yang masih menempel pada kemeja dan sarung milik Jenderal Suprapto. Ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI. Tongkat komandonya ya. Dan ini adalah baju Jenderal Ahmad Yani ya kalau nggak salah. Ya, ini Letnan Ahmad Yani Menpangap. Nah, ini celana yang digunakan, baju tidur yang digunakan oleh Jenderal Ahmad Yani. Jenazah diangkat dari sumur, kondisinya kayak gitu tuh waktu diseret digunakan, dan ternyata Jenderal Ahmad Yani. Ini riwayat hidupnya ya. Topi dan tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani. Mayor Jenderal MT Haryono. Nah, ini cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazah. Kacamatanya juga ya, seperti ini. Terus ini berarti Mayor Jenderal S. Parman.
Itu ada kartu namanya benda-benda milik Jenderal R. Parman yang ditemukan sewaktu jenazahnya diangkat dari sumur. Ada dompet, terus bagian dari peluru yang ada di tubuh, jam tangan. Oh. Brigjen DI Panjaitan. Inilah pakaian-pakaian yang digunakan saat jenazahnya ditemukan di sumur lubang buaya. Bekas banyak dona-dona bekas darah ya, stempel yang telah gepeng ini ditemukan di teras rumah almarhum. Seperti ini. Dan tangan Brigjen Sutoyo, ini bajunya ya, sisa-sisa bajunya tuh, dan tanda pangkat kehormatan beliau, Brigjen Sutoyo. Ya sudah, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit dulu diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua.